Halo guys, terkadang kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling sial di dunia, atau kita merasa bahwa kita adalah orang yang kalah dibandingkan dengan orang lain di luar sana. Intinya rasa menyalahkan diri, nasib, dan juga menganggap hidup kita kurang beruntung bila dibandingkan dengan orang lain. Tenang saja guys, setelah menyimak cerita ini, semoga perasaan underestimate itu akan semakin memudar dan hilang, sehingga kita akan menjadi orang yang bisa lebih bersyukur dan pandai untuk menjadi diri sendiri. Bagaimana kisahnya guys? Mari kita simak bersama-sama. Di salah satu di belahan dunia, hiduplah seorang insan yang bernama Brad. Profesinya adalah seorang pengusaha di bidang no-profit atau semacam perusahaan penggalang dana untuk kegiatan amal dan sosial. Suatu pagi, Brad dikejutkan dengan pembicaraan seorang karyawan yang masih baru dan masih sangat muda, yang karyawan itu mengatakan bahwa dirinya akan resign atau berhenti dengan alasan bahwa dirinya masih muda, dan sang karyawan yakin bahwa dirinya akan bisa dengan mudah hidup lebih sukses daripada kerja bersama Brad. Sang karyawan juga sangat percaya diri bahwa banyak hal-hal besar dan lebih penting dan lebih berarti yang bisa dia lakukan di luar sana. Mendengar curhat papaleleh sang karyawan, Brad sangat terkejut laksana disambar petir kali 500. Dia hanya pasrah dan sumerah membiarkan karyawannya untuk berkarir di luar sana. Sampainya di rumah, sepanjang malam Brad gelisah, gundah gulana memikirkan semua perkataan sang karyawan guys. Dia kembali mengoreksi dirinya, di mana di umurnya yang sudah cukup tua, hidupnya masih begini-begini saja. Hidup jalan di tempat, tak akaran tesirungan. Dia membayangkan teman-temannya di masa muda dulu kini telah sukses dan besar. Terlihat sangat-sangat menikmati kejayaan mereka. Ada yang jadi artis, sutradara, ada juga yang menjadi pengusaha properti yang sukses guys. Ada juga yang menjadi pengacara dan juga menjadi anggota dewan. Bahkan ada yang sudah passive income guys, atau tinggal dan menikmati masa tuanya dengan segala kemewahannya. Hati Brad benar-benar tercabik-cabik. Dia merasa bahwa dirinya hanyalah seorang yang berjiwa kerdil dan tidak berani melakukan hal-hal besar. Walaupun sebenarnya kondisi Brad tidaklah sengsara-sengsara amat guys. Hidupnya stabil dan gak miskin-miskin amat. Kebutuhan hidupnya mencukupi, gak punya angsuran leasing, gak punya angsuran BPKB, gak punya hutang pinjol, gak punya hutang rentenir, atau sekedar kasbon rokok di warung Mang Malik pun dia tidak punya. Istrinya juga seorang pekerja guys, gak pernah ikut arisan, gak hobi belanja online, gak suka belanja live TikTok, gak punya hutang di bank emok, apalagi punya angsuran yang sehari 1.000 yang bikin kasihan mamangnya yang tiap hari keliling lagi. Rumah Brad juga terbilang bagus, mobil punya, skuter punya, sepeda listrik punya, dan juga mereka punya anak yang patuh dan bersekolah di sekolah bonafit. Brad hanya iri saja dan selalu membandingkan dengan teman-temannya yang terlihat sukses. Intinya, Brad selalu melihat ke atas di urusan dunia, sehingga kalau gak matanya kelilipan ya kakinya pasti kesandung guys. Di suatu hari, Brad mengantarkan anaknya yang bernama Troy ke kota untuk memilih universitas terbaik pilihan Troy. Brad masih merasa benci dengan dirinya yang selalu mirip-medit dan tak berani berbuat hal-hal besar. Sampai akhirnya dia ingin memulainya, yaitu dengan menaikkan gengsinya. Brad yang tadinya mau naik pesawat ekonomi, akhirnya berniat beralih ke eksekutif guys. Troy sendiri sedikit aneh bercampur senang, namun ternyata jawaban petugas bandara yang meresahkan dan memalukan, di mana tiket itu gak bisa ditukarkan karena Brad mengambil paket promo guys. Akhirnya mereka pun naik pesawat ekonomi guys. Di sana Brad terus memaki dirinya dan membayangkan apakah teman-temannya yang sukses di luar sana sama pernah naik pesawat ekonomi seperti dirinya. Atau mungkin mereka justru malah naik jet pribadi atau minimal ya kelas eksekutif. Hati Brad benar-benar kacau. Ya, kacau dengan prasangka dan perasaannya sendiri.
Brad terkenang di saat kuliah dulu, dirinya lah yang paling berprestasi, punya cita-cita besar dan harapan besar. Sedangkan pacarnya yang sekarang menjadi istrinya adalah seorang wanita sederhana yang gak pernah neko-neko. Gak suka ke salon, gak suka gaul di para sosialita, dan gak suka beli kosmetik yang puluhan juta yang bikin glowing, guys. Istri Brad yang gak pernah nuntut lebih, dia sangat menerima apa adanya. Namun karena sifat istri Brad yang gak pernah nuntut itulah, Brad seakan tidak punya tekanan dan ambisi. Dia menjadi pragmatis dan hilang ambisi, guys. Coba kalau seperti teman-temannya yang punya arisan 10 grup, punya online tiap hari, rajin minjem ke bank keliling, selalu glowing dengan kosmetik mahal yang dapat ngutang, bergaul dengan sosialita yang kegiatannya pamer-pamer harta. Pasti kalau istri Brad seperti itu, dia akan memberikan semangat kepada Brad agar bertambah walaupun tarang alias tengkurak alias kepalanya akan cepat beruban dan rontok, guys. Sesampainya di kota, Brad menginap di sebuah hotel. Dan di saat makan malam, Brad menanyakan kepada Troy akan memilih universitas mana yang sesuai dengan jurusannya. Apakah Fakultas Ekonomi jurusan fotokopi, Fakultas Seni Karawitan, Fakultas Sipil jurusan Ngaduk, atau Fakultas Ekonomi jurusan Bandung Jakarta, guys. Troy mengungkapkan kepada Brad sang ayah bahwa dia ingin mengambil jurusan seni khususnya piano karena dia ingin bercita-cita menjadi musisi besar dan bisa mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowell seperti Putri Aryani, katanya. Mendengar cita-cita Troy yang begitu besar, Brad sangat bangga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi obat buat jiwanya yang sedang meradang. Walaupun dirinya belum bisa sukses seperti teman-temannya yang lain, minimal kesuksesan ini bisa diwariskan atau digantikan oleh anaknya, guys. Keesokan harinya, Brad mengantarkan Troy ke universitas impiannya, sebuah universitas besar yang telah menghasilkan musisi-musisi besar dunia. Setelah sekian lama menunggu dengan gelisah, laksana menunggu istri yang sedang lahiran, Troy akhirnya keluar, namun dengan wajah sayu dan sendu. Troy mengatakan bahwa pendaftaran sudah ditutup karena mereka salah jadwal. Brad benar-benar kecewa, guys. Ternyata segala sesuatunya tak semulus yang dibayangkan. Kemudian Brad menelpon istrinya dan menanyakan apakah ada kenalan atau orang dalam yang bisa membantu masuk ke universitas tersebut. Kemudian istrinya menyarankan agar Brad minta tolong kepada teman kuliahnya yang bernama Craig. Yang selain Craig kaya, Craig juga berada di pemerintahan dan pasti dia bisa melobi ke orang dalam. Mendengar nama Craig, hati Brad bimbang, guys. Memang Craig adalah teman kuliahnya. Namun dulu di saat Brad hendak merintis usahanya, Craig sempat merendahkan dan menghinanya. Bahkan di saat dia minta menjadi investor, Craig juga menolak karena Craig menganggap itu adalah sebuah usaha ecek-ecek. Bahkan di waktu senggangnya, Brad terkadang coba menghubungi Craig, namun Craig gak pernah membalas, guys. Brad berpikir keras antara gengsi dan masa depan anaknya. Namun setelah berpikir keras selama 2 tahun setengah, Brad akhirnya mengorbankan gengsinya. Dia menelpon temannya untuk meminta nomor Craig. Dan seperti biasa, di mana seseorang punya pangabutuh, dia pasti akan berbasa-basi sebelum tuntut poin. Contohnya pas kita mau minjem uang, guys. Dalam masa basa-basinya, teman Brad justru bercerita bahwa dia sekarang tinggal di rumah mewahnya bersama 2 orang pacarnya untuk menikmati masa-masa pensiunnya. Brad kembali merasa iri dan makin tersinggung, namun kembali Brad harus memendam dulu rasa irinya. Dia pun meminta nomor telepon Craig. Namun setelah dihubungi, Craig ternyata nggak aktif, guys. Dan Brad pun hanya meninggalkan voicemail supaya nanti Craig bisa menelpon balik setelah ada waktu. Di suatu malam di saat Brad sedang makan malam, Craig menelpon, guys. Brad pun langsung menceritakan permasalahan yang sedang dia alami. Sebagai seorang sahabat, Craig tidak keberatan dan berjanji akan membantu, bahkan Craig pun mengundang Brad untuk makan malam sambil membicarakan hal tersebut. Mendengar ucapan Craig, Brad semangat kembali, guys. Dia yakin kali ini Craig akan benar-benar membantu dan meluluskan cita-cita anaknya.
Di toko buku, Craig kembali menelpon dan mengabarkan bahwa Craig sudah berhasil memujuk pihak universitas untuk menerima Troy di sana. Brad pun memberitahu ke Troy dan Troy pun menjadi sangat bahagia. Brad pun menghayalkan bagaimana nanti jika anaknya sukses menjadi musisi terkenal dan bisa mengangkat harkat dan derajat orang tuanya. Namun di balik itu semua guys, Brad kembali underestimate atau merasa minder. Bagaimana kalau anaknya sukses dan malah merendahkan profesi ayahnya? Atau jikalau Troy gagal dan malah menjadi seorang pengamen jalanan? Hati Brad benar-benar kacau dan berkecamuk saat itu. Keesokan harinya, Brad diajak Troy untuk menemui teman kakak kelasnya yang telah berhasil masuk terlebih dahulu ke universitas tersebut. Dia adalah Anaya. Brad sangat kagum dengan aura dan kecantikan Anaya. Dan tak lama datanglah juga teman Anaya yang ikut bergabung. Brad semakin kagum dan terpesona dengan dua sosok wanita cantik teman anaknya itu. Jiwa begernya kembali timbul. Dia membayangkan misalnya dia bisa seperti temannya yang tinggal di sebuah pulau bersama dua orang pacarnya. Andai saja Brad sukses, dia juga akan tinggal di sebuah pulau bersama dua pacarnya juga. Dan pacar itu adalah Anaya dan temannya, dan bukan istrinya. Sia. Setelah selesai makan malam, Anaya mengajak mereka berdua ke sebuah bar di seberang jalan. Sebenarnya jiwa ABG Brad meronta-ronta dan ingin bergabung dengan mereka guys. Namun apa daya, Troy tentu saja menolak dengan alasan di samping besok Troy harus wawancara. Troy juga beralasan bahwa dia belum cukup umur untuk masuk ke dalam bar. Setelah di hotel, Troy langsung tertidur guys, sementara Brad masih penasaran dengan sosok Anaya. Brad pun memilih kembali ke bar untuk menemui Anaya. Di sana dia kembali curhat mamah ledeh tentang kehidupan ke Anaya. Brad berharap Anaya bisa menjadi sosok yang bisa menyemangati hidupnya dan tidak seperti istrinya yang cuma pasrah sumerah gak bergairah. Namun apa boleh buat, tai kambing bulat-bulat, harapan Brad untuk mendapatkan dukungan dari Anaya ternyata bertepuk sebelah tangan seperti lagu Fetty Vera guys. Anaya justru tidak simpatik. Anaya mengatakan bahwa Brad adalah orang yang sangat beruntung. Hidup enak, normal, damai sentosa, gemah ripah loh jinawi. Karena sebenarnya masih banyak orang di luar sana yang lebih susah dan menderita. Hidup cuma bisa makan, hutang di mana-mana, dan tidak bisa menyekolahkan anaknya. Menurut Anaya, Brad hanya kurang bersyukur dan selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain, yang menganggap bahwa hidup seperti sebuah pertandingan yang kebetulan Brad adalah peserta yang kalah. Ingatlah wahai masyarakat, hidup bukanlah sebuah kompetisi, hidup bukanlah tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mendengar penjelasan gadis muda belia itu, jiwa Brad kembali bergemuruh. Mungkin ada yang salah dari mindset atau pola pikirnya selama ini. Keesokan harinya, Brad mengantar Troy untuk sesi pendaftaran dan wawancara. Tak lupa, Brad juga menelpon istrinya tentang kondisi Troy saat ini. Setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya Troy keluar dan mengabarkan bahwa dirinya kemungkinan besar diterima karena ada lobi dari orang dalam. Dan di sana Brad merasa senang guys, karena tinggal satu langkah lagi anaknya akan menjadi mahasiswa sebuah universitas terkenal. Namun Brad kali ini juga tidak mau mendahului takdir. Oleh karena itu Brad juga mengajak Troy untuk mendaftar ke universitas lain sebagai jaga-jaga. Dan kampus itu adalah tempat di mana Brad dulu pernah kuliah di sana. Sambil bernostalgia, Brad sengaja mengunjungi ruangan dosen pembimbingnya dulu untuk sekedar temu kangen atau menyapa. Namun begitu sampai di ruangan, sang dosen sudah digantikan oleh orang lain. Dan menurut informasi, dosen pembimbingnya yang dulu telah meninggal guys. Brad pun shock, kenapa tak seorang pun yang memberitahu Brad tentang masalah ini. Kenapa teman-temannya gak ada yang ngasih tahu atau memberikan kabar tentang kematian dosennya. Brad berpikir mungkin teman-temannya menganggap bahwa Brad bukan siapa-siapa dan tidak terlalu penting. Jiwa Brad kembali mengkerdil. Untuk kesekian kalinya dia merasa bahwa hidupnya adalah seorang pecundang. Malam harinya Brad bersiap untuk memenuhi undangan Craig untuk makan malam di sebuah rumah makan mewah. Begitu sampai di sana, Craig ternyata belum ada di lokasi guys.
Karena melihat penampilan Brad yang sederhana, pelayan mempersilahkan Brad untuk duduk di dekat dapur yang banyak orang lalu lalang. Tak lama kemudian, Craig pun datang. Melihat relasi Brad adalah si Craig yang merupakan orang penting, pelayan mempersilahkan mereka untuk duduk di meja istimewa di bagian khusus. Mereka kemudian mengobrol, menceritakan segala sesuatu guys, termasuk bernostalgia tentang zaman masa kuliahnya dulu. Brad pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Craig karena telah membantu anaknya masuk ke universitas terkenal di kota itu. Mereka pun terus ngobrol ngalor ngidul guys. Sampai akhirnya laksana ibu-ibu yang lagi ngerumpi, mereka mulai membicarakan tentang teman-temannya yang telah sukses. Ada yang tinggal di tengah pulau dengan pacar-pacarnya yang cantik dan muda. Ada punya jet pribadi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Namun sambil tersenyum, Craig mengatakan bahwa semua itu tak seindah yang kau lihat, Ferguson. Sebenarnya yang sukses hanyalah diri Craig seorang. Temannya sekarang sebenarnya hanya terlihat sukses dan bukan sukses sungguhan. Banyak teman-temannya yang kini dalam masalah besar. Ada yang buron karena penggelapan pajak, ada yang anaknya harus masuk rumah sakit karena overdosis, ada yang gagal dalam banyak hutang, akhirnya memilih kabur ke tengah pulau, dan masih banyak lagi masalah-masalah menimpa teman-temannya yang terlihat sukses saat ini guys. Craig terus menceritakan hal-hal yang sebenarnya terjadi. Namun jiwa dan pikiran Brad ngelamun. Brad yakin Craig juga pasti punya aib yang disembunyikan seperti teman-temannya yang lain yang terlihat sukses. Brad berpikir ternyata selama ini dia salah besar tentang dirinya. Ternyata harta bukanlah jaminan dari sebuah kesempurnaan. Brad hari ini merasa sebagai orang yang paling beruntung di dunia. Walaupun hartanya tidak melimpah, namun itu lebih dari cukup. Gak punya utang, gak punya masalah, punya istri baik dan penurut, serta punya anak yang sehat dan akhlaknya bagus. Dia merasa betapa bodohnya Brad selama ini yang telah melakukan apapun untuk terlihat sukses. Bahkan dia rela mengorbankan gengsinya dan mengemis kepada Craig untuk bisa memasukkan anaknya ke universitas terbaik. Di mana Craig sebenarnya adalah sosok sombong yang gak pernah menghargai orang lain. Saat itu juga Brad seperti mendapatkan amunisi tambahan dalam hidupnya. Dia kembali percaya diri dan akan menjalankan hidupnya sendiri tanpa harus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Brad pun akhirnya berlalu dari hadapan Craig dan memilih pergi menyusul Troy menyaksikan pagelaran orkestra milik Anaya dan teman-temannya. Sesampainya di hotel, Brad mendapatkan kabar dari Troy bahwa dia tidak jadi masuk Universitas Harapan ayahnya. Troy lebih memilih universitas tempat ayahnya dulu kuliah. Dia lebih cocok di sana, di mana Troy melihat lingkungan kampus yang nyaman, jauh dari hiruk-pikuk glamor kota, serta Troy juga merasa nyaman di sana. Di sela-sela obrolan itu, Troy menyempatkan bertanya kepada ayahnya, kenapa akhir-akhir ini ayahnya terlihat selalu galau. Brad pun menjelaskan semua unek-uneknya kepada Troy. Intinya dia tidak mau orang lain merendahkan keluarganya karena mereka tidak terlihat sukses. Sambil kekenyoh ciki dan santai, Troy lalu menceritakan tentang dirinya yang dulu juga berpikir kerdil dan selalu berprasangka buruk kepada diri sendiri. Dulu dia menganggap bahwa saat melakukan hal-hal yang memalukan seperti modal di kelas, kecepit sleting pas habis pipis, pakai karet hilang di kaos kaki supaya kaos kaki nggak melorot, atau ketahuan guru pas pakai tali rapiah untuk menggantikan ikat pinggang. Menurut Troy, mereka akan mengingatnya seumur hidup. Namun ternyata tidak. Itu hanya hal-hal memalukan sesaat yang akan terlupakan dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Karena pada hakikatnya manusia akan sibuk memikirkan dirinya sendiri dan akan melupakan urusan orang lain. Kita hanya cukup peduli dengan orang yang juga peduli dengan diri kita. Dan salah satu orang yang paling peduli dengan Brad saat ini adalah Troy, anak Brad satu-satunya. Itu Brad pun bertanya, apakah Troy peduli dengan ayahmu ini, nah? Troy hanya menjawab, I love you full, Daddy. Sepanjang malam Brad memandangi Troy.
anak kesayangan satu-satunya yang telah berhasil dia besarkan bersama istrinya. Kini telah menjadi anak yang baik dan berakhlak mulia. Brad sadar bahwa akhir-akhir ini dia sudah sangat salah persepsi tentang dirinya. Kini Brad tahu hidup bukanlah sebuah perlombaan. Yang harus dia lakukan saat ini adalah bersyukur dan menikmati detik demi detik anugerah Tuhan yang telah dicurahkan untuknya. Selamat tinggal kompetisi, karena sekarang waktunya menikmati. Dan kisah ini pun berakhir. Baik teman-teman, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Intinya adalah kebahagiaan bukan diukur dari apa yang kita punya, tapi kebahagiaan adalah bagaimana tentang kita bisa menikmati apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Karena terlihat sukses belum tentu sukses yang sebenarnya. Karena semua itu tidak harus terlihat, tapi semua tentang bagaimana yang kita rasakan. Bukan niat saya untuk menggurui, namun kita semua belajar bersama untuk menjadi lebih baik. Salam hangat dan salam hormat untuk orang-orang yang selalu peduli. Saya Hendrik, bye-bye.